Bab 2861. Di dalam Suyuki, Huo Feng dan Yu Jiameng saling berpeluk. Mereka bertiga sudah kelelahan saat ini. Mereka dikejar oleh Gao Qisheng selama beberapa hari terakhir, dan mereka bertiga kelelahan. Jadi mereka hanya bisa bersembunyi di mana-mana. Mereka bertiga menderita kelaparan dan kedinginan, dan tunggangan mereka sudah lama menghilang. Saudari Yuki, kita harus bangun dan bergegas. Kurasa pria itu akan segera datang. Huo Feng berkata kepada Suyuki dengan lembut. Huo Feng, aku benar-benar tidak punya kekuatan untuk lari, aku ingin tidur. Mata Suyuki terus bertaut. Yuki, kamu tidak bisa tidur, bertahan. Yu Jiameng dengan cepat mengguncang Suyuki dan berkata. Tapi mata Suyuki sama sekali tidak patuh, dan tertutup rapat. Yuki, Yu Jia memimpikannya dan buru-buru mengguncang Suyuki, tetapi Suyuki tidak menanggapi sama sekali. Huo Feng, lihat sekilas ada apa dengan Yu. Yu Jiameng berkata dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Huo Feng bergegas menyelidiki Suyuki, tetapi setelah penyelidikan ini, Huo Feng tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Itu rusak, aura Nona Yuki lemah, dan jiwa kehidupan di tubuhnya mulai menghilang. Huo Feng menjadi pucat karena terkejut dan berkata, Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Jiameng tidak mengerti mengapa Suyuki tiba-tiba menjadi seperti ini padahal dia tidak terluka. Saudari Yuki adalah tubuh roh api. Dia sudah lama berkeliaran di tempat yang sangat dingin ini. Selain itu, tidak ada udara dingin yang masuk ke tubuhnya, dan tubuh roh apinya selaras satu sama lain. Itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Waktu memulihkan stamina, sekarang. Api Phoenix menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yu Jiameng bertanya dengan cemas. Selama ini, mereka bertiga telah menjadi seperti saudara perempuan. Melihat Suyuki seperti ini, Yu Jiameng merasa sangat tertekan. Aku tidak bisa menang. Kekuatan spiritualku tidak cukup sekarang. Jika ada nyala api sekarang, itu mungkin bisa mempertahankan hidup saudari Yuki. Jiwa Huo Feng mengerutkan kening dan berkata, tapi di mana menyalakan api di tempat yang dingin ini? Dan jika mereka menyalakan api, Gao Qisheng akan mengejar mereka dengan sangat cepat, dan mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Tepat ketika Huo Feng dan Yu Jiameng bingung, tiba-tiba terdengar suara dari luar gua. Mereka berdua tahu bahwa pasti Gao Qisheng membawa seseorang mengejar. Huo Feng, si cabul besar itu mengejarnya lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yu Jiameng. Sekarang Suyuki tidak sadarkan diri, tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Huo Feng melihat sekeliling gua, lalu dengan lembut menekan dinding batu di dalam gua dengan kedua telapak tangan. Api perlahan naik dari tubuh Huo Feng. Telapak tangannya menukik ke dinding batu, dan tak lama kemudian dinding batu itu mulai meleleh. Dinding batu ini bukan batu, tapi tebal. Sister Jiameng, cepat biarkan Sister Yuki mati. Setelah Huo Feng melelehkan dinding batu menjadi lubang besar, dia meminta Yu Jiameng untuk membiarkan Suyuki masuk ke dalamnya. Segera setelah itu, Huo Feng merentangkan sepasang sayap dari punggungnya, dan sayapnya memancarkan cahaya merah. Saya harap bulu api saya dapat menyelamatkan nyawa saudari Yuki. Huo Feng melirik Suyuki, dan kemudian membawa Yu Jiameng keluar dari gua. Keduanya ingin memancing Gao Qisheng dan yang lainnya ke tempat lain. Setelah Huo Feng dan Yu Jiameng melarikan diri dari gua, Gao Qisheng menemukannya tidak jauh. Klik untuk mengejar. Gao Qisheng memimpin orang untuk segera mengejar Huo Feng dan Yu Jiameng. Tapi Yu Jiameng dan Huo Feng saling mendukung, dan kecepatan melarikan diri menjadi semakin lambat. Huo Feng buru-buru mengeluarkan bulu, meletakkannya di tubuh Suyuki, lalu menutupi Suyuki dengan es dan salju. Cuaca yang sangat dingin dengan cepat membekukan Suyuki di dalam. Dari luar, tidak mungkin melihat ada orang di dalam tembok batu.